Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu memperluas domain kebilangan negatif dan memahami arti perbandingan, mampu memahami konstanta berupa bilangan negatif, dan menjelaskan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan persamaan melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL dengan keterampilan berpikir kritis dan disiplin dalam diskusi kelompok. Contoh soal. Botol air minum mempunyai tinggi 100 ml. Mula-mula botol kosong, kemudian diisi air seperti gambar. Air dimasukkan sehingga ketinggian naik 15 ml per detik. Misalkan O ml ditetapkan sebagai titik acuan ketinggian air dan Y adalah ketinggian air setelah X detik. Maka bagaimana persamaannya? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, pertama yang perlu diperhatikan adalah satu, buat tabel hubungan antara X dan Y. Yang kedua, mengisi tabel-tabel itu dari X dan Y. Ketiga, memperluas hubungan domain X untuk bilangan bulat. Yang keempat, mencari persamaan dari hubungan perbandingan X dan Y. Contoh konstanta. Diberikan kawat dengan berat 20 gram per meter. Berat X meter adalah Y gram. Jika Y dinyatakan dalam X dengan persamaan, maka Y sama dengan 20X. Jadi, Y berbanding lurus terhadap X dan konstanta perbandingannya adalah 20, di mana dalam persamaan linear 20 merupakan koefisien dari X, namun dalam perbandingan senilai 20 merupakan konstanta. Kenapa? Karena nilainya itu tidak akan berubah walaupun X dan Y-nya berubah. Konstanta negatif. Contoh persamaannya, jika ada Y sama dengan negatif 2X, maka dalam perbandingan dimungkinkan konstantanya adalah bilangan negatif, di mana A bilangan negatif. Ketika konstanta perbandingan negatif, maka nilai Y turun ketika nilai X naik. Jadi, untuk konstanta yang negatif adalah jika Y-nya turun, maka X-nya naik. Perlu diingat, ketika konstanta perbandingan bernilai negatif, tetap dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X asalkan hubungan X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A kali X. Jadi, jika ada persamaan Y sama dengan A kali X, itu termasuk dalam perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena jika Y-nya bertambah, X-nya juga bertambah. Seperti itu. Ketika Y berbanding lurus dengan X, maka nilainya tetap. Inilah konstan yang disebut konstanta dari perbandingan A. Dalam perbandingan senilai, domain dan jangkauan yang diperluas dapat dicari dengan menggunakan tabel, di mana domainnya kita perluas menjadi bilangan bulat yang terdiri dari bulat negatif dan bulat positif. Setelah itu, setelah kita mencari domain dan jangkauannya, maka kita bisa menarik kesimpulan dari perbandingan hubungan Y dan X, di mana perbandingan hubungan Y dan X akan menjadi perbandingan yang lurus, menjadi perbandingan senilai. Seperti pada saat mencari domain dan jangkauan yang telah kalian praktekkan dalam pembelajaran hari ini melalui LKPD. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.